Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Ikhwani dan akhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai nikmat, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan ini kita akan membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ini disebutkan dalam zakat Islam, dalam Islam ini zakat itu ada banyak macamnya. Dan zakat fitrah ini termasuk salah satu bagian. Jadi kalau kita mau memilah ada dua bagian lah di dalam zakat. Yang pertama adalah zakatnya mal atau zakatul amwal. Yang kedua adalah zakatul badan, zakat badan. Lah zakat fitrah ini adalah termasuk bagian dari zakatul badan atau zakat badan. Meskipun yang kita keluarkan adalah sebagian harta, yaitu berupa makanan pokok atau beras. Tapi nama dari zakat fitrah ini adalah zakatul Islam atau zakatul badan. Di mana mengenai zakat ini sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, zakatul fitri tuhratun lis-shaim minar rafath. Jadi zakat fitrah ini, Rasulullah mengatakan zakat fitrah ini bagi orang yang berpuasa termasuk penyucian diri bagi orang yang puasa tersebut yang mengeluarkan zakat dari keburukan yang dia lakukan. Kalau para ulama menyebutkan sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Hasyiah dari Fathul Mu'in, yaitu Hasyiah I'anatul Talibin, disebutkan di situ ada sebagian ulama yang mengatakan kedudukan zakat fitrah ini sama dengan kedudukan sujud sahwi di dalam sholat, di mana ketika orang melakukan kesalahan-kesalahan di dalam sholat yang perlu ditembel dengan sujud sahwi ketika terjadi kekurangan sehingga menjadi sempurna, maka begitu juga puasa Ramadan yang di dalamnya terjadi kekurangan itu bisa disempurnakan, kekurangan tersebut bisa disempurnakan sehingga puasa kita menjadi sempurna dengan cara melakukan zakat fitrah atau yang disebut dengan zakatul badan atau zakatul Islam. Itu disebutkan oleh para ulama. Rasulullah juga menyebutkan wa tu'matun lil fuqara wal masakin. Zakat fitrah ini adalah memberi makanan kepada orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Kemudian di sini disebutkan wa hukmuha, hukum mengeluarkan zakat fitrah itu adalah wajibatun bil ijma, adalah wajib, dan kewajiban ini disepakati oleh para ulama. Jadi ini adalah satu kewajiban yang disepakati oleh para ulama, sehingga ketika ada satu kewajiban, yang kewajiban itu disepakati oleh para ulama dan termasuk ma'lumun minad dini bid darurah, dan sesuatu bagian dari ajaran agama yang sudah pasti diketahui oleh orang-orang banyak, baik orang yang alim atau orang yang tidak alim, maka kewajiban seperti ini ketika diingkari atau ada orang yang mengingkari, maka hukum orang yang mengingkari adalah keluar dari agama Islam atau dia murtad dan harus dibunuh oleh pemerintah ketika pemerintah yang dipakai adalah aturan-aturan syariat Islam apabila tidak mau bertaubat. Ini adalah hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah adalah wajib dan kewajiban ini disepakati oleh para ulama. Kemudian selanjutnya masalah auqatu ikhraji zakatil fitri, waktu mengeluarkan zakat fitrah. Para ulama termasuk di kitab ini disebutkan ada 5 waktu orang bisa mengeluarkan zakat fitrah, atau waktu-waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ada 5 macam. Yang pertama adalah waktu wujubin, waktu wajib. Artinya kapan datangnya kewajiban bolehnya untuk melakukan zakat fitrah. Datang kewajiban berupa zakat fitrah dan saat itu boleh mengeluarkan zakat fitrah. Adalah biidraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal.
Jadi ketika sudah datang awal, jadi kalau waktu wujub ya, kalau di sini waktu wujub diidraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Ini waktu wajibnya ya. Ketika datang 1 juz dari bulan Ramadan dan 1 juz dari bulan Syawal. Artinya ini maksudnya kewajiban ya. Kewajiban zakat fitrah itu adalah ketika datang bulan Ramadan, 1 bagian dari bulan Ramadan dan 1 bagian dari bulan Syawal. Artinya masuk akhir bulan Ramadan, awal bulan Syawal. Itu wajibnya melakukan zakat fitrah. Jadi orang diwajibkan zakat fitrah ketika dia mendapati ini sudah masuk malam bulan tanggal 1 bulan Syawal. Berarti dia terkena sudah kewajiban melakukan zakat fitrah. Dan orang yang mendapati seperti ini, dia terkena kewajiban untuk melakukan zakat fitrah. Itu waktu wajibnya. Maka kalau orang-orang yang tidak mendapati seperti ini, dia hanya mendapati akhir bulan Ramadan tapi tidak mendapati awal bulan Syawal, maka dia tidak terkena kewajiban zakat fitrah. Tidak ada waktu wajib bagi dia untuk melakukan zakat fitrah. Contohnya begini, ada orang misalnya dia hidup di akhir Ramadan dia masih sehat. Cuman sebelum maghrib akhir Ramadan, belum masuk Syawal, batasnya maghrib, belum masuk Syawal dia sudah meninggal. Dia mendapati akhir Ramadan, cuman tidak mendapati 1 bagian dari Syawal. Maka dia tidak terkena kewajiban. Artinya dia tidak ada waktu wajib untuk zakat fitrah. Dia tidak terkena untuk mengeluarkan zakat fitrah. Atau sebaliknya, ada orang yang hanya menututi Syawal saja. Bagian bulan Ramadan, akhir Ramadan tidak dapat dia. Contohnya misalnya anak kecil atau bayi gitu ya, yang dilahirkan ketika adzan maghrib baru lahir. Lah bayi ini dia mendapati 1 bagian di bulan Syawal tapi tidak mendapati bagian di bulan Ramadan atau akhir Ramadan. Maka bayi ini tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya oleh orang tuanya. Berbeda kalau memang orang ini mendapati keduanya. Ada orang meninggal setelah maghrib, dia kan mendapati akhir Ramadan dapat, awal Syawal dia juga dapat. Maka orang yang seperti ini dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Artinya ahli warisnya nanti wajib mengeluarkan zakat fitrahnya, gitu ya. Kemudian yang contoh yang kedua misalnya, contohnya seperti anak yang dilahirkan. Anak dilahirkan ternyata lahirnya di waktu asar. Di waktu asar meskipun dia tidak mendapati puasa Ramadan dari awal ya, waktu-waktu Ramadan dari awal, cuman dia lahir di waktu asar akhir bulan Ramadan. Maka anak yang seperti ini, karena dia mendapati bagian dari bulan Ramadan dan bagian dari bulan Syawal, maka dia terkena kewajiban zakat fitrah. Artinya walinya nanti wajib mengeluarkan zakat untuk anak ini ketika walinya mampu untuk mengeluarkan. Kemudian muttasifan bisyurutil wujub inda ghurubi syamsi lailatal id. Orang-orang yang terkena kewajiban mengeluarkan zakat itu juga harus memiliki sifat-sifat yang sifat-sifat itu merupakan syarat wajib bagi dia di dalam wajibnya dia mengeluarkan zakat. Nanti akan disebutkan nanti di belakang. Kemudian itu waktu wajib. Jadi datangnya waktu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah itu ketika akhir Ramadan dan awal bulan Syawal. Itu kita mendapati keduanya, maka datang atau kita mendapati waktu yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, waktu fadilah. Waktu fadilah. Waktu kita diutamakan, dianggap utama untuk mengeluarkan zakat fitrah. Waktu yang utama adalah yaumul id ba'da tulu'il fajri wa qabla sholatil id. Waktu yang utama adalah kita mengeluarkan zakat fitrah itu di hari id. Di hari id setelah keluarnya fajar. Jadi hari id malam tanggal 1 subuh itu baru fajar ya. Subuh ini setelah subuh itu, subuh tanggal 1 bulan Syawal, dan sebelum kita melakukan sholat Idul Fitri. Jadi kita sebelum melakukan sholat Idul Fitri, setelah subuh dan sebelum melakukan sholat Idul Fitri, ini adalah waktu yang utama untuk kita mengeluarkan zakat fitrah. Itu yang waktu yang kedua, yaitu waktu yang fadilah. Dan yang ketiga, waktu jawas. Waktu jawas ini artinya kita meskipun belum datang waktu wajib, kita boleh mendahulukan zakat kita, boleh mengeluarkan zakat kita di waktu-waktu itu, yaitu sejak awal Ramadan. Jadi dari awal Ramadan kita baru boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kalau orang mengeluarkan zakat sebelum Ramadan sudah mentakjil dulu zakatnya, itu zakatnya dihukumi tidak sah.
Ya, kenapa? Karena belum masuk waktu wajib tidak masuk, waktu jawaz diperbolehkan untuk mendahulukan juga belum masuk. Karena orang boleh mendahulukan zakat fitrah ini kalau sudah masuk bulan Ramadan. Cuman orang yang mendahulukan zakat ini perlu diperhatikan seperti ini. Orang itu kan diwajibkan ketika akhir bulan Ramadan, awal bulan Syawal, ketika sudah dapat itu waktu wajib. Lah, ketika saat itu kita masih memiliki sifat-sifat yang wajib atau sifat-sifat yang menganggap bisa dianggap zakat kita sah, maka zakat yang kita dahulukan, yang kita bayar lebih dahulu juga dihukumi sah. Misalnya begini, di awal Ramadan kita mengeluarkan zakat gitu, karena kita adalah orang yang mampu saat ini, dan zakatnya kita serahkan kepada fakir miskin karena dia memang orang yang berhak menerima zakat. Maka zakat ini sudah sempurna apa belum? Sudah mencukupi apa belum? Ini belum bisa dikatakan mencukupi. Lihat posisi kita, kondisi kita, dan kondisi orang yang menerima saat itu, saat nanti datang waktu kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu ketika malam hari raya. Ternyata di malam hari raya kondisi kita yang mengeluarkan adalah masuk dalam kondisi orang yang wajib mengeluarkan zakat. Dan orang yang menerima zakat juga masuk kategori orang yang masih tetap berhak menerima zakat. Maka zakat yang kita dahulukan, yang kita serahkan di awal-awal bulan Ramadan, itu hukumnya tetap dihukumi sah dan mencukupi. Tetapi ketika tidak seperti itu, misalnya begini, kita dalam kondisi sempurna, cukup untuk mengeluarkan zakat fitrah di awal Ramadan. Kemudian karena kondisi selama Ramadan ini kita menurun, ekonomi menurun misalnya, ternyata kondisi kita termasuk orang-orang yang tidak wajib mengeluarkan zakat. Ya, karena memang sudah tidak ada yang dikeluarkan misalnya. Maka zakat yang kita serahkan itu adalah bukan kita bisa menarik kembali kalau memang orang tersebut tahu itu adalah zakat yang ditakjil. Tapi seandainya tidak ditarik kembali ya tidak masalah. Atau contoh yang kedua begini, kita memberikan zakat kepada orang fakir miskin. Ternyata orang fakir miskinnya ini kaya sebelum masuk tanggal 1 bulan Syawal, atau malah dia meninggal dunia gitu. Nah, kalau meninggal dunia berarti ketika wajib mengeluarkan zakat kita tidak berzakat. Nah, datangnya kewajiban zakat itu adalah di malam hari raya. Kita mendahulukan zakat tapi waktu wajib belum tiba gitu. Maka dilihatnya ketika malam hari raya ini pas enggak kita adalah orang yang berhak mengeluarkan zakat, dan orang yang menerima itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Ternyata orang yang menerima zakat sudah kaya. Kaya bukan sebab dengan harta zakat. Kaya atau dia meninggal dunia. Berarti ketika datang waktu wajib kita tidak mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena orang yang kita beri sudah kaya, dan itu zakat kepada orang yang kaya tidak memenuhi syarat. Atau dia sudah meninggal, berarti kita tidak zakat kepada orang tersebut ketika masuk waktu wajib untuk mengeluarkan zakat. Itu kenapa? Karena ketika datang waktu zakat dia sudah tidak ada gitu. Makanya yang perlu diperhatikan untuk orang-orang yang mendahulukan atau mentakjil zakat, kita perlu memperhatikan kondisi orang-orang yang menerima zakat, apakah dia statusnya masih termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat sampai datang waktu wajib zakat atau tidak. Kalau tidak, maka kita harus mengeluarkan zakat kembali. Mengeluarkan zakat kembali karena takjil zakat yang kita lakukan hukumnya belum mencukupi. Itu adalah yang ketiga. Yang keempat adalah waktu karohah, waktu di mana kita mengeluarkan zakat di waktu ini hukumnya makruh, cuman tetap sah atau mencukupi gitu. Yaitu takhiruha an sholatil id ila ghurubis syams. Jadi kita mengakhirkan, malah kita harusnya zakat ketika masuk bulan Syawal, kita malah tidak zakat. Atau waktu yang utama setelah fajar malah kita tidak zakat. Zakatnya setelah sholat. Setelah sholat kita baru mengeluarkan zakat. Ini adalah waktu yang makruh. Waktu makruh itu setelah sholat id sampai terbenamnya matahari di hari itu. Nah, itu masih hari raya. Cuman karena sudah sholat id, ini masuk waktu-waktu yang dimakruhkan kita mengeluarkan zakat fitrah. Mengeluarkannya, hukum mengeluarkannya wajib. Cuman mengeluarkan di waktu itu hukumnya makruh karena berkaitan dengan waktu yang dimakruhkan. Jadi kalau mengeluarkan hukumnya tetap wajib karena dia belum mengeluarkan zakat fitrah. Illa limaslahatin, kecuali kalau memang mentakhir seperti ini, ya mengakhirkan, tidak langsung mengeluarkan ketika masuk wajib, masuk waktu wajib tidak mengeluarkan, tapi ditunggu sampai setelah hari raya, setelah sholat id misalnya, ini hukumnya
tidak masalah dan bahkan lebih utama ketika ada hal-hal maslahat yang mendorong dia untuk mentakhir atau mengakhirkan zakat. Seperti di sini tidak ada orang yang mampu, semuanya mampu ya. Tidak ada orang yang fakir miskin. Orang yang fakir miskin masih tidak ada di sini, masih berada di luar kota. Dia bisa sampai di kota ini nanti setelah sholat Id, dia baru datang ke sini. Maka kita menunggu datangnya orang tersebut untuk memberikan zakat kita. Kalau ditunggu, itu terjadinya zakat fitrah yang kita lakukan ternyata setelah sholat, maka ini hukumnya tidak masalah. Karena kita mengakhirkan zakat fitrah ini dikarenakan kita menunggu hal-hal yang lebih aslah atau ada maslahah yang kita pertimbangkan. Kemudian yang kelima adalah waktu hurmah. Waktu hurmah. Waktu hurmah ini adalah kita takhiruha an yaumil id illa liudrin. Jadi kita mengakhirkan zakat sampai hari id habis. Jadi sudah ghurubu syams, terbenam matahari di hari id, baru kita mengeluarkan. Ini namanya mentakhir atau mengakhirkan mengeluarkan zakat, dan ini hukumnya haram kecuali karena ada udzur. Kalau ada udzur tidak masalah. Kalau ada udzur karena ada alasan, karena hartanya belum datang di situ, misalnya baru tiba harta yang mau dizakatkan nanti setelah ghurubus syams, misalnya ada udzur seperti itu, ya tidak masalah. Jadi ini tanpa udzur dia mengakhirkan zakat sampai waktu atau hari id tanggal 1 bulan Syawal habis, terbenam matahari di hari itu, maka ini hukumnya haram. Kemudian selanjutnya di sini alaman tajib, bagi siapa zakat fitrah itu diwajibkan. Kita tadi sudah membahas sedikit orang-orang yang mendapati akhir di bulan Ramadan dan juga mendapati awal di bulan Syawal. Tajibu ala muslimin hurrin yamliku kuta yaumil idi walailatih. Yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah selain orang yang mendapati akhir di bulan Ramadan juga awal di bulan Syawal adalah dia harus beragama Islam. Jadi orang muslim. Kalau orang non muslim dia berzakat, bukan zakat namanya. Jadi tidak perlu mengikuti aturan zakat harus diberikan kepada fakir miskin dan lain sebagainya, karena itu bukan zakat. Kemudian hur, harus merdeka. Kemudian yamlik quta yaumil id walailatihi, dan memiliki makanan pokok di hari id dan malamnya. Lailah ba'dahu, malam setelahnya. Jadi dia memiliki makanan, kelebihan makanan yang dibutuhkan, makanan pokok. Jadi dia ada makanan pokoknya sudah ada. Lebihnya ini yang dizakati. Nah, dia memiliki kelebihan makanan seperti itu, baru dia terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Zakaron kan am unsa, baik dia laki-laki atau perempuan, baik kecil atau dewasa. Nah, ini orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. Nah, kemudian di dalam pembahasan ini ada sifatnya adalah man tajib alaihi mu'natuh, orang yang wajib dibiayai. Jadi ada beberapa orang yang wajib dibiayai. Jadi misalnya seperti istri, yang paling pokok itu adalah istri misalnya. Istri, orang tua yang tidak mampu misalnya, atau anak yang masih kecil dan tidak punya harta misalnya. Dia adalah orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Ketika kita memiliki harta yang lebih dari kebutuhan pokok kita, kebutuhan pokok orang-orang yang kita tanggung seperti istri, orang tua yang tidak mampu misalnya, kemudian anak-anak yang tidak mampu, anak masih kecil dan dia juga tidak memiliki harta. Ini ketika sudah memiliki kelebihan harta dari kebutuhan mereka semua, maka kita wajib mengeluarkan. Tapi ketika masih kurang untuk kebutuhan mereka, maka mereka harus dicukupi dulu kebutuhannya, baru sisanya kita keluarkan zakatnya. Ini adalah orang-orang yang wajib kita tanggung kecukupannya. Kemudian dalam masalah ini, dalam masalah zakat ini, sasaran zakat ini harus tepat. Artinya zakat itu disunatkan, memang zakat itu diberikan kepada kerabat kita, diberikan kepada kerabat kita. Cuman kerabat yang bukan menjadi tanggungan kita. Tanggungan artinya tanggungan itu adalah orang-orang yang wajib kita tanggung. Seperti tadi, orang-orang yang wajib kita tanggung, kita zakat kepada mereka hukumnya tidak boleh. Zakat kepada orang tua, ini kita punya orang tua miskin, tidak punya apa-apa, bagaimana hukum zakat kepada orang tua kita? Hukum zakat kepada orang tua hukumnya tidak sah. Orang tua itu tidak wajib, tidak boleh dizakati, tapi harus dicukupi kebutuhannya. Maka orang tua, zakat kepada orang tua tidak boleh.
artinya tidak sah. Lah zakat kepada selain orang-orang yang kebutuhannya bukan menjadi tanggungan kita, itu hukumnya sah. Saudara misalnya, paman, bibi misalnya. Bahkan demikian itu lebih utama apabila kita memiliki kerabat yang kondisi ekonominya miskin misalnya. Bahkan itu yang lebih utama. Yang lebih utama itu adalah kita menyalurkan zakat kepada mustahiquz zakat yang dia statusnya adalah kerabat kita, atau dia adalah statusnya adalah seorang ulama, atau yang bisa menggunakan harta yang kita keluarkan untuk zakat itu untuk hal-hal yang baik. Itu adalah yang utama. Kemudian wa yustaratu liwujubiha an takuna fadilatan amma yahtaj ilaih mu'natuhu wa mu'natu man talzamuhu nafaqatuh. Jadi kita harus sudah mencukupi kebutuhan pokok kita dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungan kita nafkahnya. Kemudian min dainin walau muajjalan. Juga harta yang kita punya harus melebihi dari hutang-hutang yang harus kita bayar. Kalau kita masih punya hutang banyak, menurut sebagian ulama tidak terkena kewajiban zakat fitrah. Beda dengan zakat yang lain kalau dalam zakat fitrah. Kecuali menurut sebagian ulama, meskipun dia punya hutang, selama hutangnya itu pembayarannya belum jatuh tempo dan dia masih punya kelebihan harta, meskipun dia punya hutang, tetap diwajibkan untuk membayar zakat menurut sebagian ulama. Kemudian yang ketiga, min khadimin wa manzilin yaliqani. Jadi harta yang dia miliki harus harta yang lebih dari kebutuhan pokok dari khadim, misalnya pelayan atau tempat tinggalnya. Tempat tinggal orang yang zakat itu harus sudah memiliki tempat tinggal, baik tempat tinggal miliknya pribadi atau dia hasil nyewa atau hasil kontrak, yang penting dia sudah memiliki, maka ketika punya kelebihan harta dia terkena kewajiban untuk melakukan atau mengeluarkan zakat. Kemudian masalah khodim, pelayan ini ya. Masalah pelayan ini, khodim atau khodimah, ini dalam pembahasan fikih itu terdapat atau terbagi menjadi dua bagian. Dan kita kalau ketika akhir-akhir Ramadan ini, kita wajib apa tidak mengeluarkan zakat untuk pembantu kita. Untuk pembantu kita ini wajib apa tidak. Maka dalam masalah ini, dalam fikih sendiri, para ulama membagi khodim itu dibagi menjadi dua. Ada yang khodim atau khodimah itu yang sifatnya seperti ajir, orang yang menyewakan dirinya sendiri. Jadi saya melayani majikan misalnya, majikan saya dengan bayaran tertentu, setiap harinya berapa atau setiap bulannya berapa. Ini sifat satu bagian dari pembagian masalah khodim. Ada yang kedua, khodim itu adalah sifatnya tidak seperti itu, tidak seperti ajir, bukan menyewakan dirinya sendiri. Jadi saya melayani majikan saya, tidak ada bayaran yang saya dapat, cuman kebutuhan saya dicukupi, makan saya dicukupi, kebutuhan misalnya kalau dia sedang belajar, kebutuhan belajarnya dicukupi, SPP-nya ya dibayarkan. Kalau kebutuhan ini adalah sifat yang kedua. Maka untuk masalah zakatnya, orang-orang yang seperti ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, untuk yang pertama, pelayan yang pertama, khodim yang pertama, karena dia sifatnya adalah menyewakan dirinya sendiri kepada majikannya, maka zakatnya tidak wajib ditanggung oleh majikannya. Jadi tuannya tidak berkewajiban untuk menanggung zakatnya, karena dia bukan termasuk orang yang nafkahnya wajib ditanggung oleh majikan. Maka zakatnya tanggung jawabnya sendiri. Sedangkan yang kedua, karena dia seorang pelayan yang tidak dibayar, tetapi yang dia dapatkan adalah kecukupan dalam kesehariannya, maka orang-orang yang seperti ini wajib juga dicukupi kewajibannya berupa zakat fitrah. Artinya zakat fitrahnya juga wajib dibayarkan oleh majikannya untuk dibayarkan orang yang berkhidmah. Ini sama seperti permasalahan seorang istri misalnya. Seorang istri itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang wajib mengeluarkan zakat untuk istri adalah suaminya. Karena istri itu tanggung jawab kebutuhan setiap harinya ditanggung, wajib dipenuhi oleh seorang suami. Begitu juga kewajiban di dalam zakat fitrah ini juga harus dicukupi juga oleh seorang suami. Sama dengan pelayan yang kedua tadi, kebutuhan setiap harinya harus dicukupi oleh majikannya, maka zakat fitrahnya juga wajib dikeluarkan oleh majikannya. Lah seorang istri ketika dia datang bulan Syawal ya,
maka yang menzakati adalah suaminya menzakati untuk istrinya. Lah kemudian masalah, misalnya timbul satu permasalahan, misalnya ini istrinya zakatnya harus ditanggung oleh suaminya. Ternyata suaminya tidak mampu, termasuk orang-orang yang tidak mampu untuk mengeluarkan zakat. Nah, kemudian suaminya tidak mengeluarkan zakat untuk istrinya. Lalu istrinya bagaimana? Sedangkan istrinya dia punya kelebihan harta, misalnya. Istrinya punya kelebihan harta, dia mau zakat sendiri pakai uangnya sendiri, atau dia tanpa berzakat karena suaminya memang tidak mampu. Maka menurut para ulama, sebagian para ulama, dia tidak usah berzakat karena memang suaminya tidak mampu. Tapi sebagian ulama yang banyak dipilih adalah dia tetap berzakat dengan menggunakan hartanya sendiri, dan nanti ketika suaminya dia mampu, maka bisa menagih kepada suaminya untuk mengganti zakat yang dikeluarkan. Ini adalah permasalahan zakat. Jadi zakat itu, orang yang mengeluarkan zakat itu selain dia wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri, dia juga wajib mengeluarkan zakat untuk orang-orang yang wajib dia tanggung, seperti istri, anak yang masih kecil, orang tua yang sudah tidak punya apa-apa, yang tidak mampu bekerja, kemudian termasuk juga adalah seorang pelayan. Nah, kemudian al-wajib, yang wajib dikeluarkan di dalam zakat fitrah. Ini yang wajib dikeluarkan ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau yang dikeluarkan ternyata kurang dari ketentuan yang diwajibkan, itu tidak sah dikatakan sebagai zakat. Tapi kalau lebih tidak bermasalah. Yang wajib itu adalah sok, satu sok. Satu sok itu adalah setara dengan 4 mud. Satu sok sama dengan 4 mud. Lah 4 mud itu ada satu mudnya itu adalah 6,5 atau 7. Maka 7 on kali 4 itu adalah kewajiban yang harus dikeluarkan, yaitu 1 sok. Tapi untuk mempermudah, untuk lebih aman, biasanya dari kita adalah mengeluarkan 3 kilo untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah, itu lebih aman. Ya, meskipun jadi lebih berhati-hati daripada kita mengeluarkan 2,5, lebih baik kita mengeluarkan 3 kilo, itu lebih aman dan lebih menyelamatkan kita. Kalau yang wajib, kalau yang disesuaikan adalah 2,75. Itu disesuaikan dengan ukuran mud. Jadi mudnya, satu mudnya berapa? 4 mudnya itu adalah 1 sok. Lah 1 sok itu adalah kalau mengikuti dalam kitab Takqirat ini adalah 2,75 kg. 2,75. Ini adalah yang wajib dikeluarkan, dan itu harus berbentuk beras. Harus berbentuk beras atau makanan pokok, yaitu beras. Tidak boleh berbentuk dengan makanan matang. Biasanya ada orang-orang itu zakat dengan mengeluarkan makanan yang sudah matang. Ini hukumnya tidak sah. Tidak sah dan tidak dinamakan sebagai zakat. Begitu juga fidyah dan lain sebagainya, itu juga harus berbentuk makanan mentah berupa makanan pokok. Dan juga mengenai zakat dengan uang, ini untuk berhati-hati, lebih baik kita zakat dengan menggunakan beras. Karena zakat dengan uang itu masih diperselisihkan oleh para ulama mengenai hukum sah dan tidaknya. Ini mungkin sedikit tentang masalah zakat fitrah. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.